Masih di podcast habis maghrib, masih bareng gua Coki Coy. Gini no, lu. Jadi kegantung ST berapa? Grup itu ST26 deh. ST26 banyak banget Susu. Ya Allah. Nah ini guys, jadi kalau Kabasa, PHO, Sanggar Citra Muda itu satu kelahiran tuh semuanya, satu turunan. Nah ini yang paling termuda nih beliau nih. Paling termuda, paling ganteng, paling setia banget sama cewek dia. Luar biasa. Jadi dia termasuk orang-orang yang bodoh, ganteng setia kan tolol. Yang jelek lenje, si ganteng setia. Cikor. Iya, Om Cai. Cikor ini di kita main gendang, tapi sebelum di kita luar biasa. Dari umur berapa lu main gendang? Main gendang dari umur sekolah kelas 6. Kelas 6 SD. Wajar guys yang nonton semua kan kelas 6 SD. Terlahir dari keluarga besar seniman Betawi, pejuang seniman Betawi. Pak Jali Putra ya berarti. Iya, Pak Jali. Betul, Jali Putra. Nah, berarti Bang Burhan kalau kenal, Firman, nah itu semuanya saingannya Cikor. Saudara Cikor. Kenapa lu pilih gendang, Kor? Padahal anak kan biasa pengennya gitar, melodi. Karena gue pilih gendang, pada awalnya gue lihat kayaknya gendang itu lebih adrenalin coy. Lebih kayaknya gue suka yang berpikir gitu. Iya, tantangan, lebih mikir. Kan dia nggak ada grip, nggak ada gitu gimana? Iya memang nggak ada grip, cuman kan dia ada nada dari masing-masing nada. Gendang itu kan ada tuh taknya, tungnya. Nah nih, biar tutorial juga tahu. Gendang itu ornamennya apa aja sih? Yang gede gitu yang kayak lontong apa tuh? Disebutnya? Ya gendang gede. Yang di atasnya apa, yang di bawahnya apa disebutnya? Maksudnya soalnya gue denger kalau lagi cek tuh, bang, tang, tuk, apa gitu itu? Enggak, kalau misalkan, kalau gendang itu kan masing-masing beda-beda dari budayanya, beda-beda namanya. Betawi dah? Kalau Betawi kan itu ping sininya. Ping. Kenapa disebut ping? Ya suaranya mungkin kali ya, ping gitu kan. Pak delemping gitu kan. Kalau misalkan Sunda itu prang. Nggak ada ping, karena kalau di Betawi itu gendang yang ping itu memang jalannya buat kayak lagu-lagu selau, lagu-lagu keroncong, Betawi itu masuknya di ping. Tapi kalau di Sunda itu di prang. Itu udah tahu semua juga teknisi ya, bang pringnya dong naikin gitu. Iya, prangnya udah tahu. Kalau yang bawah? Yang kayak nyebokin anak tuh, kalau yang di bawah itu. Itu dut namanya. Dut. Gendang dutnya, launya, gedenya. Yang kecil di samping lu tuh, yang suka lo tak. Nitak, nitung. Lo kalau dibunyiin gimana? Dompak tingtung. Asik. Iya, pelawak baru guys. Pelawak prang. Nah kalau yang tambahan tuh, yang lu pakai gitu-gitu tambahan. Apa tuh? Yang kan lu suka main gendang rame banget tuh. Ada di sini juga, di sini juga. Oh itu cuma tambahan karakter, karena kan di gendang itu kan karakternya misalkan sini tak nadanya di D, di sini di Fis. Cuma buat ngotek doang. Jadi banyak suaranya, jadi lebih rapet. Nah kalau yang kaki lu dicancang itu itu bukan dicancang coy. Jadi kan kalau gendang namanya ya, alat yang buat nyancang lu. Lindung. Iya. Kenapa yang kaki lu suka dicancangin? Nah kalau untuk dilibet kaki itu karena dia berpengaruh dengan keluarnya suara nada di dut itu. Dong dung dut di situnya. Sama aja kalau kayak gendang ini kan gendang dangdut kan tuh begini nih. Pakai ini deng dut itu kan beda kan. Ini pakai kaki. Kaki ini dicancang di sini, jadi dia nginjit buat nada. Yang waktu pulang lo ke bawah ya, ke bawah dia keseret. Oh hebat, gitu. Dari 6 tahun bangsa lu mateng banget. 6 tahun dari kelas. Nah, sebelum ke PHO Sanggar Citra Muda lu berarti di grup-grup keluarga berarti. Pertama terlahir gue di Lenong Bocah. Aditya Gumai. Lu main? Gue musisinya, ya musiknya berarti bukan sebelum. Zaman almarhum Olga berarti. Olga junior. Oke Lukman. Oke Lukman, terus si Noval. Itu barengan angkatan gua. Angkatan siapa lagi? Melisa ya? Melisa. Wah lu gitu. Kaya dong lu ya, dulu kecil ya? Biasa itu. Lenong Bocah kan mahal ya? Iya mahal, cuman lagi itu kan yang nge-manajemen itu kan engkong gua. Dulu zamannya bayaran berapa ya? Iya. 15.000. Udah muncul TV gua. Waktu SD lu ngetop banget dong. Gua kagak ngerti masalah duit kan. Lu ngetop banget tuh waktu SD lu. Kagak ada yang tahu itu kan. Wah, Lenong Bocah ngetop banget. Ya maksudnya tahu namanya bocah nonton apa kagak tahu. Gila. Gitu. Itu naik itu dapat penghargaan berapa kali tuh. Ya itu awalnya dari Lenong Bocah ke Sanggar jalan terus, Sanggar keluarga masih. Tapi akhirnya sekarang lu bikin sendiri kalau nggak salah kan? Akhirnya gue bikin sendiri sekarang. Jadi guys punya sanggar sendiri namanya apa? Abril Etnik. Nah tuh kenapa etnik tuh? Karena bukan hanya Betawi ya? Karena gue ambil nama dari etnik, dari Abril Etnik itu karena gue pengen melestarikan itu bukannya budaya Betawi doang. Jakarta. Tapi seluruh Indonesia. Kalau lu akrab sama salah satu putranya almarhum Bang Ben ya?
Iya. Siapa namanya dulu Kamdi ya? Aja bukan. Bukan. Siapa mah tukang delman sono. Bang Beno. Bang Beno tuh abangnya Bang Bim apa adiknya? Dia kan nggak abangnya dah. Abangnya ya. Abang. Lalu gabung sama beliau. Gabung sama lalu malah mereka. bikinin lagunya dia ya. Bikin musik buat mereka itu. Ini buat kalau Bang Beno. YouTube ngeliat tuh sering lihat ya karya lu YouTube-nya ya. juga ada ke Bennett. Kenapa lu borok? Nggak tahu gua. Lu borok. Gitu. Nah itu akhirnya lu tapi nggak pernah ke musik lain ya? Pop, jazz, Ya pernah. tetap gendang Jadi juga? kalau enggak iya, kalau misalkan gue di pop rock segala macam itu, berarti gue solo aja, gue ke gendang ke grup orang, ke band orang gitu, untuk gue yang sendiri. Tapi kalau untuk pribadi ke Abril Etnik itu, gue lebih ngebingkis musik yang gue bikin menjadi etnik, misalkan kayak DJ, kayak musik rock, gue campurin ke etnik. Dan etniknya itu bukan Betawi doang, Sunda, Kalimantan, kayak gitu. Keren juga ya. Ya karena Banyak duit tuh. Kon. Itu bayar pemain-pemainnya mahal kok. Ya makanya gue pilih kenapa ke etnik itu. Mak Aning. Makanya Mang Gading. Udah nggak ada ya? Oh, ini Kayak gitu. Jadi gue pilih ke situ. Udah gitu karena temen ya. Di jaringan lu penting juga dia. Kebanyakan saudara juga sih. Artinya bantuin dah atau rokok-rokok paling gitu ya. Lalu ketawa mulu. Tapi Ya, kita ini masih dibahas. Iya, asli. Nah, musik menurut lo, gua kan tadi nanya ke Ino. Kalau buat Ino, musik tuh hobi tapi buat profesi. Sama kayaknya. Ya sama sebenarnya sih. Tapi kalau dia kan tantangannya di belajar atau enggak. Oke. Nah, lu belajar apa emang abang Karena alam? gini, karena dasarnya gue Otodidak. dari otodidak, karena dasarnya gue lagi itu pertama dicari dengan pemain lenong bocah, pemain musiknya harus bocah juga. Jadi gue terjun di situ tuh, engkong gue yang ngajarin. Udah lu pilih dah, lu mau mukul apaan, mau gendang segala macam. Nah, gue milih yang aman aja gitu kan, yang gak pakai mikir. Udah gue jalan di situ. Pas kemarin gue makin kesini, gue masih makin punya tanggung jawab nih. Karena di situ keluarga besar gue dari gedenya pun makannya pun dari situ, dari Gambang Kromong, dari budaya itu. Ya akhirnya gue mencoba ke bawah arus itu terus. Gue pikir pas setelah sekarang, gue berpikir gini, kenapa Gambang Kromong itu ya begini aja ya, gitu gue pikir karena Stuck. stucknya masih gitu aja. Gue pikir ke sini tuh makin lama-lama makin kayak orang ketertindas gitu. Nggak, orang jarang kenal lah, karena banyak dari dunia luar tuh, dari musik-musik luar itu masuk ke sini. Jadi yang masa-masa bocah yang ukuran SMP segala macam udah ketiban sama budaya sendiri. Makanya gue bikin Abril Etnik ini menjadikan sesuatu yang kira-kira dari anak-anak muda ini, karena anak muda ini lebih paham dan tahu, oh ini budaya kita seperti ini, gitu. Karena ada milenial yang Iya, suka kayak dia. gitu. Berat tuh, keren banget tuh. Ya, karena kita punya tanggung dukungan jawab. dari pemerintah, udah enggak? Kenapa? Dapat dukungan dari pemerintah. Ntar gue maju dah, Kor. Nungguin gue pensiun ya, gue maju dah. Ya gue dukung dah. Tapi udah ke pemerintah kan, tapi di itu Iya, di dikasih kan tapi. Iya, di pemerintah masih pasti Iya. kan. Nanti kan kalau sekarang ini karena masih PNS kan nggak boleh majuin vendor minta bener, apa bener, namanya tuh emang ya ada. kalau foundation. Nah, foundation nih ada Abiral Etnik dan Sangga Citra Muda misalnya. Kita mengembangkan proposal kita bikin itu. Ada. Gua kaya dah. Yang kaya gua. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu udah Lu nggak pernah juga. kalau bermusik tuh kalau segitu kan ternyata orangnya sering ditipu gitu. Kalau pernah ditipu gua. Kalau gue bukan ditipu, jadi ketika Ditikung. bukan ditikung, tikung sih pernah gitu kan. Cuman ya udah gitu kan. Kalau gue bikin musik tuh kadang-kadang pertama orang, wah ini cukup bisa gini segala macam gitu kan. Oke gitu kan, dengan angka budget segini segala macam gitu kan. Tapi lama-kelamaan kok makin lama makin ngenakin mereka gitu kan. Gitu. Jadi Maksudnya lo udah kasih iya, gue udah kasih kebijaksanaan, tapi pas panggung selanjutnya kedua kok masih sama kok masih sama gitu. Panggung Ketika ketiga sama juga. dan sampai itu sempat membuat pagelaran, yang kasarnya gue pikir ini akan lebih gitu kan, akan ada gitu kan. Tapi ternyata jong gitu kan, kok begini gitu kan. Berat, ya. Terkadang banyak orang yang ketika gue oke, welcome gitu, banyak yang orang bermanfaatkan keadaan gue yang gimana-gimana gitu. Karena lu gampang, lu Kebanyakan. digampangin. Bener, Gitu karena ya. gue emang ya gitu orangnya, nggak bisa kayak gini-gimana gitu, Cok. tapi lu bisa baca partitur gendang lu udah Kalau bisa? partitur gue nggak bisa karena gue nggak sekolah. Belajar katanya, kata Ino belajar, tapi Iya. susah nggak sih belajar partitur tuh? Gendang ada nggak sih partiturnya? Ada ya? Ada, mesin ketuk semua ada. Cuman memang gue nggak Susah nggak- kali ya? Udah, gue pernah belajar cuman ya udah. Jadi gue selama ini bikin musik itu ya udah Alam. cuma pakai feeling gue aja. Alam. Gitu, dan gue pun Bener, juga. karya cipta tuh harus ditulis partitur untuk didaftarkan karya cipta loh. Oke. Ntar diambil lah kayak sama temen lu waktu itu kan diambil.
Iya. Jadi Lu sedih apa nih? Ya, juga banget ya. Lalu dangdut juga main ya? Main. Jadi guys yang pengen etnik, gamang kromong dan dangdut murni juga itu dangdut klasik atau dangdut semi apa tuh kalau yang cuman gitar bass itu? Iya. Atau Minimalis yang lah ya, atau minimalis yang ya. lengkap Sudah telepon sekali. Cok. Oh, biarin nanti Cok. Cok ya. Oh, Supri. Assalamualaikum. Ya. Ya. Apa? Hah? Halo. Iya. Acil lagi podcast. Lagi syuting podcast. Iya. Tahu dibayar bengong tahu. Hah? Ya, Aci paling buat beli sempak dulu. Sian Aci ya. Ya, Aci podcast dulu ya. Assalamualaikum. Anak gua kor. Oh. Udah gak ada emaknya, jadi Udah nggak ada aku emaknya. banget sama bapaknya, manja. Oh gitu. Manja ntar sama bapaknya. klonin. Untuk bapaknya setia. Iya. Begini kan. Sampai di mana gue lupa. Nggak tahu ya, kebetulan tuh bingung. Lu pemain gendam, dangdut juga, ganteng banget. Berapa biduan udah lu kor? Berapa dia katanya? Yang lu apa ya? Lu daya gunakan. Oh. Kalau masalah Selesaikan penyanyi gitu, cara kalau masalah seksama penyanyi. dan sebenarnya itu berapa ya? Nggak tahu, udah gue nggak ngitungin juga sih. Yang gua tahu ya anak kampung Duku satu tuh. Siapa namanya anak kampung Duku ya minta bayar listrik? Siapa namanya? Terus ada lagi yang dibawa ke Lampung, yang kita seret di bis rame-rame. Jahat banget ya kita ya. Gue tahu, gue lupa. Iya. Lu ikut Kan udah Lampung, lama. ikut. Itu pertama kali gabung sama PHO lu. Iya, gue pernah kali ngomong PH itu. Yang lu Lampung. ngomel mulu itu. Lu. Gua tidur pada berisik ji waktu itu di mobil. Iya. Main lah. Nah, sekarang mimpi lu itu tadi bahwa etnik Betawi itu bukan hanya Betawi tapi sudah masuk ke nasional. Ya, kalau lu bilang mimpi, gue sebenarnya punya mimpi dan punya keinginan. Gue pengen menjadikan sesuatu budaya itu menjadi orkestra. Misalkan, Budaya, kan selama ini kan gitu, Cong. Selama ini kan kayak ada apa si Purwacaraka, karena dia dengan bidang orkestranya gitu. Tapi gue pengen menjadi orkestra etnik. Oh, berarti jatuhnya siapa kakaknya Jaduk kayak Mas Jaduk gitu, kakaknya Butet ya. Itu kan orkestra juga tuh di musiknya tuh. Iya, tapi Apa namanya? ayo. Awalnya belum lah kali ini Mas. Belum orkestra dia. Udah Gitu. orkestra. dia. Udah orkestra ya sebetulnya kayak gitu maksudnya gitu. Gue lebih memberdayakan budaya lah ke Nah, itu etnik gitu. Udah pernah kan lu bikin yang dibiayain sama perusahaan rokok itu? Oh itu belum. Itu orkestra Nah kan? tapi ini nanti akan ada project itu Amin, gue doain dah. dari Tangerang Selatan. Nah itu harus pakai partitur kali Tor. Ya kalau misalkan pakai Buat partitur main kan, biolanya, ya main kan ada cello. asisten gua. Semua itu. Iya gue pengen ngomong soal Mo itu siapa lu sih? Kalau gue kenal lu pertama dia ikut tuh Pulau Seribu. Apa? Edi namanya. Oh namanya Edi. Edi, namanya Edi. Itu termasuk orang-orang yang ada di dalam hati lu tuh ya. Jadi Masuk orang-orang memang yang dari nggak bakal awal lupain ya. dari awal gua main gendang itu memang Cikor, dia tuh si Moa Edi. mau tuh Edi tuh memang udah gua Dia pikir kebayangin kita bareng-bareng. nggak serem. Gue juga nggak mau dah. Apa dulu? Itu dia berjasa banget. Iya, makanya alhamdulillah sampai saat ini masih ada orangnya. Nah ini pertanyaan gue mungkin udah mau terakhir kali Cai buat Cikor ya. Gue mau nanya nih, bagaimana pandangan lu tentang siapakah wanita itu? Menurut lu, cewek itu apa sih menurut lu? Ya, kalau menurut gua Pengen pada tahu saat gua. posisi gua gitu ya, kalau gua pribadi gitu, Hmm. perempuan buat gue itu sosok buat support gua, penyemangat gua gitu kan ketika kerjaan gua tuh buat kebanyakan di depan komputer coy, ya kan, di depan Iya. komputer karena Ngedit segala macam. iya gua perlu inspirasi, ketika inspirasi itu mendapatkan dari perempuan itu, gua menjadi lebih power gitu. Dalam keadaan kemarin gua kan lu tahu kan gitu kan, Tahu. jangan sampai gua ini drop, ya kan, yang nggak bisa membuat berkarya, tapi gue membuat gimana caranya gue lebih power emang lagi. di balik laki-laki yang hebat kayak lo harus ada perempuan yang hebat juga. Jadi Ya, perempuan amin. tuh harus hebat. Kalau nggak hebat, laki-lakinya nggak bakal hebat. Ya ini mungkin guys semuanya bahwa kita pernah punya pengalaman tentang wanita ya. Tapi ternyata tidak membuat lu trauma kan tentang Enggak. hidup ini ya. Gue cuma pengen Ternyata lebih bangkit lagi. bangkit lagi. Ya mudah-mudahan lu dapet yang cocok. Amin. Yang bisa membuat lu jadi hebat. Amin. Lu hebat Kor, dalam usia muda gua lihat main Oh, gendang. boy, lu. Lah gua lihat di YouTube lu namanya apa sih? Udah, Udah di band apa? di band. Udah, itu Gitu, dia gua. main sama anak-anak jazz, gua pernah ngeliat sekali. Tapi gendang juga, kok bisa sih jazz sama gendang? Ya karena gini,
Karena ketika Dia gantiin ini kali ya? Gantiin, enggak, karena kan apa? gendang itu kan semacam perkusi kan. Perkusi itu sebenarnya gendang itu bisa masuk kemana aja. Tergantung orang pekanya yang main. Gitu. Yang paling berat, lu gabung ke rock pernah? Kerok, Pernah. kerok ke jazz, pernah. jazz, Terus yang main Inul tuh, oh dia dangdut ya main Inul. dangdut itu mudah. Jadi paling berat main di mana lu? Di keroncong juga pernah kan? Di keroncong pernah, paling berat itu main kerok. Loh. Ya karena kan beat up-nya Isinya ya susah kan? ya? Iya beat up-nya, karena gua harus ngikutin ngelawan sama si drum itu. Gitu, Juragan jadi- Empang itu masuk rock gak menurut lu? Juragan Empang mah koplo. Gua kira Sunda. Enggak, itu kan memang seperti itu biar Wah, greget kalau- aja. Kalau gitu kapan-kapan PHO, Kasbasa, Sanggar Citra Muda, God Bless kita bikin gitu ya. Lagu God Bless ya. Bikin gampang rock. Kan pernah lagi tuh kan, PHO tuh pernah lagi bikin buat yang kata Batman. Oh. Apa tuh? Judul apa tuh? Gua lupa Itu tuh. lagu Bon Jovi. Iya, Sakit itu. banget Iya. diputusin. Nah, itu. Ini loh Batman. Iya. Waduh tahu aja kan? Ya kan itu kita Iya bikin. benar, kita pernah ngolah itu juga. Kita pernah juga kehidupan. Kehidupan. Ding 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 Iya. ding ding. Bumbuku dari kolorku gitu. Kalau gua pasti jorok. Kan lu vokalis ya kan? Wah, gua gila loh. Vokalis. Gua kan cita-cita gua jadi penyanyi cilik. Oh punya Tapi aku udah tua. Lebaran gimana? Udah banyak Jok persiapan? Ya alhamdulillah. Lu jadi persiapan mah. kan lu katanya pengen banget beli sepatu nyala deh. Iya. Sepatunya apaan? Sepatu Dia dokmar. bilang sama gua dulu, Anjing. dia bilang katanya, Om Joy, pengen beli sepatu nyala. Dulu waktu kecil susah banget katanya. Sekarang udah punya duit pengen beli sepatu nyala. Emang ada ukuran 40, kaki lu Nggak ada. 40 kan ya? 42. 42 ya? Itu ada yang sepatu nyala, ya pasti pengen lu punya sepatu Enggak, nyala. udah enggak. Udah enggak ya? Kalau lari kebakaran. Ya lebaran beneran Jok, ada Ya, amin, amin, tambah. alhamdulillah. Terus buat persiapan anak-anak penting. Alhamdulillah. Tapi puasa lu Kor. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Menang berapa udah? 2. Ya, puasa udah 4. Enggak bener. Iya, ini sorry lu jadi nggak imam taraweh ini gua panggil kemari ya. Maaf banget ya. Makasih Kor, sukses, salam buat keluarga. Alhamdulillah. Konser amin. lu jadi MC-nya Sama-sama. gua. Gitu. Thank you. Ya.